Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan 5 buah teks. Yang pertama teks eksposisi, yang kedua teks tanggapan deskriptif, yang ketiga teks cerita pendek atau cerpen, yang keempat teks cerita fabel, dan yang kelima teks diskusi. Nah, sekarang kita masuk di teks yang pertama, yaitu teks eksposisi, di mana di dalam teks eksposisi kita akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks. Sekarang kita masuk di bagian pengertian. Pengertian dari teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan, menyajikan pengetahuan atau informasi secara fakta serta dapat menambah wawasan. Yang kedua, biasanya teks eksposisi ini dilengkapi dengan pendapat para ahli dan bersifat visual. Biasanya ditampilkan dengan menggunakan tabel, grafik maupun peta. Selanjutnya, untuk menentukan sebuah teks itu apakah teks itu teks eksposisi atau tidak, kita bisa melihat di bagian ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Yang pertama itu penyampaiannya lugas serta menggunakan bahasa yang baku. Dan yang kedua, biasanya memuat fakta atau pendapat dari para ahli. Dan yang ketiga, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kehendak penulis kepada si pembaca. Dan yang keempat, singkat, padat, dan tepat. Dan yang kelima itu biasanya bersifat mengandung unsur 5W1H, yaitu what, who, where, when, who, dan how. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur dari teks eksposisi. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Yang pertama, bagian pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi, biasanya berisi pernyataan pendapat dari si penulis. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi ini berisi alasan atau pendapat yang mendukung atau menolak suatu gagasan dari tesis. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang pendapat. Biasanya di sini berisi penegasan ulang pendapat yang dapat meyakinkan pembaca akan suatu teks eksposisi tersebut. Selanjutnya masuk ke contoh teks eksposisi. Nah, di mana di contoh teks ini saya mengambil judul Remaja dan Pendidikan Karakter. Di sini terdapat 4 paragraf. Yang pertama itu sesuai dengan teks eksposisi. Strukturnya, yang pertama ini berisi pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, berisi argumen. Argumennya biasanya di bagian pertama ini bersifat mendukung. Di bagian ketiga, paragraf ini merupakan argumen yang bersifat menolak. Dan yang ketiga, merupakan penegasan ulang dari pendapat si penulis. Kedua, masuk ke teks tanggapan deskriptif. Di dalam teks tanggapan deskriptif, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks. Yang pertama masuk ke bagian pengertian. Pengertian dari teks tanggapan deskriptif adalah teks yang berisi tanggapan atau uraian berupa tempat, keadaan, maupun ciri-ciri serta bentuk dari suatu tempat tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks tanggapan deskriptif itu ada 3. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua itu penggambarannya tersebut dilakukan dengan sejelas-jelasnya atau melibatkan kesan indera. Dan yang ketiga itu dapat membuat para pembaca atau para pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri teks yang ditanggapi. Selanjutnya, struktur dari teks tanggapan deskriptif itu ada 3 macam. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskriptif. Struktur teks tanggapan deskriptif yang pertama itu identifikasi. Identifikasi ini biasanya berisi ciri-ciri dari sebuah benda yang kita tanggapi. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi ini berisi sebuah tanggapan di mana di dalamnya ada sebuah pengelompokan baik itu ciri-ciri maupun dari jenis dari benda yang kita tanggapi. Dan yang ketiga itu deskriptif. Deskriptif ini gambaran dari sebuah teks yang kita tanggapi. Selanjutnya ada contoh teks. Contoh teks tanggapan deskriptif di sini ada tari saman.
Nah, di dalam contoh teks ini ada 3 struktur sesuai dari yang kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama ini adalah bagian identifikasi, yang kedua itu ada bagian klasifikasi, dan yang paragraf ketiga ini adalah bagian deskripsi. Selanjutnya, teks yang ketiga adalah teks cerpen. Di dalam teks cerpen kita juga akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks cerpen. Pengertian teks cerpen ini adalah teks yang berisikan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia yang dituliskan dalam bentuk tulisan yang pendek. Untuk mengetahui sebuah teks itu adalah teks cerpen atau bukan, kita dapat mengetahui dari ciri-ciri teks tersebut. Yang pertama, biasanya di dalam teks cerpen ini ceritanya itu bersifat fiktif atau khayalan. Yang kedua, isinya berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penokohan dalam cerpen itu sederhana. Dan yang ciri-ciri yang keempat dari cerpen itu biasanya terdapat satu alur saja. Dan yang kelima, biasanya penggunaan kata-kata dalam sebuah teks cerpen itu sangat mudah untuk dipahami. Untuk jelas apakah sebuah teks itu teks cerpen atau tidak, kita juga bisa mengetahui dari strukturnya itu. Di dalam teks cerpen biasanya juga terdapat 3 struktur teks. Yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, dan yang ketiga itu adalah resolusi. Bagian struktur teks cerpen yang pertama itu orientasi. Orientasi ini adalah bagian pengenalan dalam cerita, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar belakang, maupun peristiwa itu terjadi seperti latar tempat dan waktu. Dua, struktur teks cerpen itu ada komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian konflik atau bagian masalah. Biasanya tokoh utama berhadapan dengan masalah, dan di bagian ini merupakan bagian inti atau bagian yang harus ada dalam sebuah teks cerpen. 3, struktur teksnya yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerpen, dan biasanya di dalam resolusi ini berisikan pemecahan masalah dari konflik yang terjadi sebelumnya. Ini setelah kita mengetahui pengertian dari teks cerpen, ciri-ciri teks, struktur teks, maka contoh dari teks cerpen itu di sini ada judulnya akan terus bertahan. Di dalam teks ini terdapat 3 struktur. Bagian paragraf pertama ini merupakan orientasi atau pengenalan tokoh, latar belakang, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Di bagian paragraf kedua ini biasanya berisi komplikasi atau konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi. Di dalam paragraf ketiga ini, resolusi merupakan pemecahan dari suatu masalah yang terjadi dalam konflik sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah membahas teks cerpen tadi, kita akan membahas teks yang keempat, yaitu teks cerita fabel. Di dalam teks cerita fabel, kita akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks fabel. Pengertian dari teks fabel ini adalah teks yang berisikan atau teks yang menceritakan kehidupan hewan yang biasanya tokoh-tokoh tersebut bisa menyerupai seperti manusia. Manusia maksudnya di sini adalah biasanya para tokoh lebih bersifat seperti perilaku yang menyerupai manusia. Ciri-ciri dari teks fabel itu ada 5 macam. Yang pertama bersifat fiksi, dan yang kedua menggunakan tokoh hewan sebagai tokoh utamanya yang biasanya bertingkah laku seperti manusia, dan yang ketiga itu menunjukkan penggunaan moral atau penggunaan karakter manusia, dan biasanya kritik tentang kehidupan dalam ceritanya. Dan yang keempat itu ada menggunakan pilihan kata yang mudah untuk dipahami, serta menggunakan setting alam atau menggunakan tempat alam. Ketiga, struktur teks cerita fabel itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama orientasi, yang kedua itu komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir ada koda.
Sebagai struktur teks yang pertama, orientasi ini biasanya berisi pengenalan cerita. Dan yang di bagian kedua ada komplikasi, merupakan konflik yang terjadi di dalam sebuah teks fabel. Dan yang ketiga ini resolusi. Resolusi adalah penyelesaian yang terjadi di dalam masalah. Dan yang keempat ini ada koda. Koda adalah biasanya perubahan yang terjadi di dalam tokoh, dan di dalam koda kita bisa mengambil pelajaran. Selanjutnya contoh teks fabel ini, Gagak ingin menjadi angsa. Di dalam contoh teks fabel ini ciri-ciri salah satunya yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah, dan di dalam cerita Gagak ingin jadi angsa ini menggunakan setting alam. Yang terakhir kita akan membahas teks diskusi. Di dalam teks diskusi kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks. Yang pertama masuk ke bagian pengertian. Pengertian dari teks diskusi ini adalah teks yang berisi tinjauan terhadap sesuatu dan biasanya berisi dua sudut pandang yang berbeda, yang biasanya ada sisi mendukung dan ada sisi menentang. Ciri-ciri dari teks diskusi. Biasanya di dalam teks diskusi, ciri-ciri yang mendasar itu yang pertama memuat informasi yang bersifat informatif maupun argumentatif, dan yang kedua biasanya di dalam teks diskusi ciri-cirinya itu ciri kebahasaannya menggunakan kata hubung perlawanan. Juga kita akan membahas struktur dari teks diskusi itu ada 4 macam. Yang pertama ada isu, yang kedua ada argumen mendukung, yang ketiga ada argumen menentang, dan yang keempat itu berisi simpulan. Nah, di bagian struktur teks yang pertama itu ada isu. Isu adalah pengenalan masalah atau bagian yang akan didiskusikan nantinya. Dan selanjutnya ada argumen mendukung. Argumen mendukung adalah penjabaran lebih lanjut tentang isu yang dibahas sebelumnya. Dan yang ketiga, argumen menentang. Argumen menentang adalah argumen yang bertentangan dengan isu yang dibahas atau pendapat yang mendukung sebelumnya. Itu ada simpulan. Simpulan adalah rekomendasi posisi atau pendapat akhir dari isu yang dibahas. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks diskusi, maka kita akan dapat menentukan dari contoh teks diskusi itu yaitu larangan merokok di tempat umum. Nah, di dalam contoh teks ini terdapat 4 paragraf yang seperti biasanya di paragraf pertama ini merupakan bagian isu atau pengenalan dari masalah yang dibahas. Yang kedua, argumen mendukung. Yang ketiga, argumen menentang, dan yang terakhir ini adalah simpulan dari pendapat si penulis. Sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.